Selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Juru Gede Tapakan, yang akan mengajak Anda mengeksplor tempat-tempat yang dikatakan angker dan menuai mitos mistis di dalamnya. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami hanya di Explore Kegelapan. Om Swastiastu, Om Awijana Masnam, Om Anubadrah Pretawiyan Tulipa. Om Swastiastu. Baik, kali ini kita kembali lagi di channel Explore Kegelapan. Di sini kami akan memberikan tayangan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena di sini kami istilahnya bukan mengeksplor ya seperti yang sudah-sudah video kami yang sudah-sudah, tapi di sini kami akan mengulik cerita yang luar biasa, karena pada saat ini kami tim Explore Kegelapan berada di sebuah tempat, yaitu adalah tempat suci yang berada di kawasan Lovina ya. Nah, kita akan mengulik cerita tempat suci ini untuk nantinya menjadi wawasan kepada anak-anak muda dan masyarakat mungkin yang beragama Hindu. Baik, di sini juga kami sudah ditemani, atau saya sendiri ditemani oleh narasumber, atau bisa juga disebut sebagai pengelingsir di sini, pengelingsir di tempat suci ini. Swastiastu. Swastiastu. Bisa diperkenalkan dulu. Om Swastiastu. Yang perkenalkan Dumon yang pribadi adalah Jurumaku Ketut Jelade. Sani ngiringa ring pura Taman Wijaya Kusuma. Sani sampun ketemu wau. Nah, sebelum tiang bercerita tentang histori daripada pura niki dan beberapa hal kategorinya gaib, yang perkenalkan Dumon puniki wantah Bapak Jero Ketut Martaya. Beliau adalah ketua pengemong Pura Wijaya Kusuma ini beserta juga Pak Budi selaku si daripada kepengurusan secara legal, sehingga pura ini sudah ada pengemongnya walaupun bersifat pribadi-pribadi. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa pengempon daripada pura ini belum ada. Dalam sistem kami ada tiga penyusun niki. Pengemong adalah yang bertanggung jawab atas fisik dan ritual daripada pura yang ada di sini. Pengempon adalah kalau bisa nanti desa Pakraman itu sendiri. Terus kerama bakti adalah semua tahun di dedane sane rauh memiliki maturan atau mempidanasan manut sekali tujuan mereka. Nah, pertama-tama kami sampaikan selamat datang Dumon majang ring truni sakeng desa Anturan Rajang Rauh Kangyang puniki tempat utawi genah sampun enten manut ring kebebasannya baik clean atau kebersihan dan biasa. Kelanturan titiang malih tentang histori dari pura niki, walaupun tidak tiang sendiri yang mengalami kejadiannya,
Namun Tiang selaku orang kedua daripada pemilik tempat ini atau tanah pribadi ini sudah mendengar sudah ceritanya dari tahun ke tahun. Dan untuk saat ini beliaunya sedang sakit, ada di Denpasar. Jadi Tiang diberikan mandat untuk membentuk sebuah pengemong, sehingga ada yang mengemong, yang bertanggung jawab atas ritual dan fisik daripada pura ini. Nah, histori daripada pura ini adalah pada tahun 99 itu dibeli tanah ini sebanyak 26 are. Namun di dalam kenyataannya ada air yang keluar dari kayu yang sudah mati. Kayu itu sudah mati, namun keluar air dari batang itu. Banyaklah masyarakat sekitar dan juga masyarakat di luar daripada desa Kaliasem ini yang datang untuk satu, mohon pengelukatan, mohon juga tambe dan juga air minum. Masyarakat setempat dipergunakan untuk air minum. Nah, terkait dengan pembeli ini, Bapak Made Utama Jaya namanya, dia tuh mohon di sini kalau memang betul ini adalah air yang musisat, air yang sakti kalau ada bahasa jamaknya, tolong hidupkan kayu ini, kayu yang mati ini hidupkan. Kalau memang betul ini bisa hidup, saya tidak jadi di sini membuat usaha. Rencananya adalah membuat restoran. Nah, terkait dengan itu, apabila ini bisa hidup kayu yang mati ini, saya akan batal membuat usaha di sini. Saya akan buat pura separuh daripada tanah yang dibeli, yaitu 26 are, kurang lebih 13 are itu akan dipakai pura. Begitu dia di sini, kalau bahasa Balinya sosok atau nunas pekeling, bukti daripada keajaiban air itu. Nah, tanpa dinyana dalam radius tertentu tumbuhlah kayu yang mati ini hidup kembali. Nah, ternyata kayu itu adalah kayu awar-awar. Kayu awar-awar. Awar-awar. Kalau di Bali dikenal dengan kayu awar-awar. Kalau saya versikan, kayu awar-awar itu adalah kayu penawar. Penawar itu adalah pengobatan segala penyakit. Nah, terkait dengan betul tumbuh, sehingga dibangunlah pura, tidak jadi dibuat usaha di sini sampai saat ini. Pertama yang dibuat adalah taman itu sendiri. Taman itu sendiri, sudah itu membuat pura lagi. Di sana ada Padmasana, ada Buddha, ada Gedung Sari, ada Menjangan Seluang Majapahit, ada Taksu, dan ada Sekepat Sari di Jeroan. Kalau kami sebut sekarang ini adalah Utamaneng Mandale. Nah, tempat kita duduk ini adalah Madianeng Mandale ngantos ke Pura Taman. Nah, dalam perjalanan waktu terkait dengan air yang ada di sini, di luar daripada yang keluar dari kayu yang mati tadi, itu ternyata sumber-sumber airnya berbeda. Yang di bawah kita duduk ini ada kolam atau ada taman, kolam lah katakan seperti itu. Itu kadarnya bererang. Terus yang satu lagi kadarnya kuningan. Yang satu lagi kolamnya itu kadarnya tembaga. Terus yang satu lagi bukan berbentuk kolam, namun berbentuk sumur kecil, itu kadarnya besi. Nah, terkait dengan kadar yang berbeda-beda, kami dalam rembugan antara spiritual dengan faktual, kami coba mengkombinasikan sehingga ada pemuas bahwa ini adalah temeresan danu dari 4 danu yang ada di Bali. Danu yang pertama yang di bawah ini adalah kadar bererang, itu adalah danu dari Batur. Kadar bererang. Sudah itu yang kedua yang dari Kuningan, itu danu dari Danu Buyan. Terus kolam yang satunya berkadar tembaga, itu danu dari Beratan. Terus sumur kecil yang berkadar besi ini adalah dari Tamblingan. Jadi 4 danu yang ada di Bali, pulau kecil yang mempunyai 4 danu yang luar biasa suburnya. Temperesannya ada di sini. Kalau kita banding-bandingkan Pulau Bali yang kecil sekali mungkin seperempatnya Pulau Jawa. Pulau Jawa aja tidak punya danu. Embung ada.
bendung apa namanya, empang ada. Nah di sini adalah ada temerasan Pak Danu. Nah sepengetahuan saya yang sudah seumur sekarang ini belum ada temerasan yang padan seperti ini. Sehingga pada suatu saat adalah seorang anggota DPR provinsi yang maturan karena sudah keyakinannya seperti itu adalah temerasan 4 danu atau kami sebut dengan catur Dewi Danu. Sane melinggih dan Ratu Mas Mane Meketel, sane melinggih Driki. Wenten sane maturan patung berupa catur Dewi Danu dengan 4 muka, dan dari situ keluar air yang kami ambil dari pompa yang kadar bersih tadi yang kategorinya tamblingan. Dari situ sudah keluar. Dan air itu sudah kami pernah cek, itu sudah layak diminum karena pH-nya 70. Sehari 7 ya. Sehari-hari pun kami di sini minum air itu. Kalau saya tanpa ada yang aling-aling langsung di pecorannya itu saya minum. Nah terkait dengan itu, apa yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 23 tahun, karena ini minta pelinggih daripada pelinggih di sini adalah tanggal 12 Oktober tahun 2000, berarti kurang lebih 23 tahun sudah berdiri. Dan kami tetap setiap ada acara dan upacara di sini, satu apabila ada orang melukat kami juga lukat di situ. Ada yang lunas tambe sesuai dengan keyakinan mereka juga mohon tambenya di situ. Jadi segala sesuatunya sumbernya itu adalah dari air yang baru kami eksplor ya seperti tadi, dari air dan tamblingan. Namun air yang 3 ini belum pernah kami coba untuk jadikan apa. Jadi kombinasi dari 4 air ini belum pernah kami kolaborasi. Jadi ke depan setelah ada pengomong yang kami bentuk ini kurang lebih baru sekitar 2 bulan kami bentuk pengomong, sehingga kita akan mencoba untuk mencari satu secara spiritual atau secara pitudo ide betare atau secara faktual, kami akan coba mengkolaborasi dan mengecek ulang daripada kadar air itu. Nah terkait dengan kadar air yang tadi, kami juga merasa heran juga, kok di satu tempat bisa kadarnya berbeda. Kan ini satu keunikan yang mungkin baru kali ini juga kami ketemui. Nah untuk itulah sehingga banyak bukan sekedar buleleng saja yang sudah maturan ke sini, malah dari luar Bali, satu contoh dari Thailand sudah pernah ke sini, sehingga di sini adalah pelinggih Kuan Im dan Buddha. Dan Buddha ini orang Thailand itu, mohon maaf ya, jadi kami bercerita agak ke belakang sedikit. Diprediksi di dalam tanah ini kurang lebih 30 meter daripada permukaan tanah sekarang ini itu ada patung emas di dalamnya. Nah terkait dengan itu, waktu itu mau dibeli tanah ini, mau dibongkar itu tidak dikasih oleh pemiliknya seperti tadi Madi Utama Jaya. Untuk itu sebagai simbol rasa hormat, biksu ini yang dari Thailand, dia mengirimlah patung Buddha yang kami linggihkan di Utama Badale sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa pertama ada Buddha, ada Padmasana dan lain-lain sebagainya. Nah itulah pernah terekspos sedemikian rupa di tahun 2000 sampai 2012. Namun surut kembali. Nah, surut kembali inilah pemilik daripada tanah ini tuh sakit. Sampai sekarang beliaunya memandatkan kepada saya ditelepon malam-malam untuk bisa mengkondisikan pura ini, baik fisiknya dan juga ritualnya. Karena sebuah pura pasti ada ritual minimal setiap tahun sekali. Kadang-kadang kan ada yang 2 kali, karena di sini ngambil purnama kepitu, sasih namanya kalau di Bali, itu 1 tahun sekali kami membuatkan upacara yang disebut dengan piodalan.
Walaupun dalam acara feodalan itu kami ambil niscaya utama semampu kami nanti untuk bisa mengkondisikan, tentu dengan harapan para umat Hindu di seluruh dunia lah katakan, kalau memang berkenan untuk menjadi pengomong, sehingga bisa secara individual bisa ikut menjadi pengomong kami. Tentunya dalam hal ini saya secara pribadi satu orang tentu tidak mampu untuk mengkondisikan pura. Tentu dengan masyarakat, banyak masyarakat Hindu khususnya yang meyakini, mari kita bersama-sama untuk ada orang ayah di sini. Karena kami mempunyai konsep 3 yah. Yah pertama adalah ngayah, yah kedua adalah payah, yah ketiga adalah layah atau lapar, yah ketiga adalah mayah. Artinya kita semasih. Nah, mudah-mudahan dengan air sumber air yang tadi kami sampaikan sudah mempunyai pH 7, kami minum sendiri, kami akan sosialkan ke depan. Kami akan angkat air ini dengan pompa, taruh di depan di pinggir jalan, sehingga masyarakat sekitar dulu bisa mengambil air di situ. Nah, dulu dalam program perencanaan ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Mudah-mudahan bisa. Namun untuk yang terapi dengan air yang berkadar belerang itu bisa sudah ada tempatnya. Cuma sekarang bagaimana mengkondisikan air itu supaya bisa naik dan nyeblur dari atas. Karena dulu sudah pernah diimplementasikan seperti itu. Saya sendiri terapi juga di sini. Itu bisa dipakai terapi. Dan tentang hal-hal yang lain yang terkait dengan itu, yang saya sudah cerita dari awal sampai tadi, kira-kira segitu dulu. Mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya, kami persilakan. Terima kasih. Ini mungkin itu adalah penjelasan atau profil ya daripada terbentuknya pura atau Taman tempat Wijaya suci Kusuma. yang dinamakan Taman Wijaya Kusuma ya. Nah, baru yang menyimak dari sekian cerita itu jika saya rasakan itu memang di tempat ini memang ada getaran-getaran energi ya yang saya rasakan di tempat ini. Dan waktu pengelingsir menceritakan tentang patung emas yang ada di bawah tanah, jadi sewaktu kita tadi atau saya sendiri membimbing, mohon izin kepada beliau, itu saya sudah ketemu, tapi saya sendiri tidak melihat perwujudan seperti patung. Yang lihat itu seperti emas, gumpalan emas ada di dalam di bawah daripada tempat niki seperti itu. Mungkin kemampuan dia yang masih yang tidak begitu jauh, mungkin dia tidak melihat daripada bentuk emas tersebut. Nah, ya, dan sekarang sudah diceritakan langsung oleh pengelingsir di sini, maka tiang pun menjadi memperhalus daripada penglihatan yang tiang tadi sudah lakukan seperti itu. Baik, mungkin cerita profilnya mungkin seperti itu, mungkin tiang nanti selanjutnya akan mencicinya sejeroan pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Yang mohon izin juga nih sarang penonton. Terkait dengan itu, kami tentunya pengomong mohon waktunya juga, karena ini baru terbentuk sebuah pengomong yang diketuai oleh Bapak Juru Ketut Mentaye. Mungkin ada pesan dan kesan daripada kedatangan anak-anak muda ini, kami persilakan untuk menyampaikan. Silakan Bapak. Ini sesungguhnya Mesir bersama datang generasi muda kita yang datang dari desa Anturan, Dari channel Explore ke-8. apa namanya? Channel Explore Channel ke-8. Explore ke-8. Ya. Membuka ke-8. Nah, saya sebagai pribadi ditunjuk jadi ketua, itu juga aneh gitu. Dulu memang pernah sekitar tahun 2009 saya pernah datang ke sini 2 kali, kemudian tidak datang lagi. Nah, terakhir kemarin saya biasa ke Singaraja, kan kantornya di Dinas. Pagi-pagi kenapa sepeda motor saya langsung balik ke sini, langsung belok ke kanan, jangan sampai sini-sini kenapa?
biasa aja, mungkin saya lagi entah kenapa gitu. Ya. Akhirnya saya balik cari Pak Jolo, pergi ke mana, pulang ke LSM. LSM. Di situ setelah pulang malamnya ditelepon Pak Jolo, apa tadi hari Minggu itu? Setelah hari Minggu kenapa saya tua pada saya nggak aktif ya? Nah, itulah kemungkinan sesuatu Tidak dituduh. dituduh ya, perjalanan spiritual seperti itu. Ya. Jujur saja saya balik ke Bali di tahun 2005 di Pak Budi di Jakarta dulu juga. Saya ke Jakarta pas tahun 85. 85. Ya pas hari Ibu 22 Desember 1985 saya ingat sekali. Di situ ulang tahun sampai balik menetap lagi di Bali 2005. Perjalanan ya agama saya tidak terlalu mendalami, di pengalaman dari sekolah dan membaca aja karena di rantau kalau buta sama sekali. Dan pertanyaan dari saudara kita yang non-Hindu harus kita bisa menjelaskan secara ilmiah, jangan seperti tidak bisa diterima akal-akal sehat Iya. mereka. Itulah kanan yang macam. Saya bangga sekali kalau ada generasi muda yang menekuni agama Hindu, itu sangat bagus. Kita support, mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut karena anak muda yang lain. Jangan sampai seperti udah kekinian gitu. Kalau tidak minum keras, ya tidak hebat gitu. Iya. Padahal itu sebenarnya tidak bagus. Walaupun sekarang arak dilegalkan umpamanya dari gubernur, tapi kita sebagai generasi muda harus bisa mengatasi ya, sesuai di mana batasannya. Karena jujur saja kita lihat mudah-mudahan di apa namanya Bali explore ya, delapan bisa nanti mengadakan survei-survei ketika ke desa-desa itu generasi muda. Kenapa setiap ada yadi, kita manusia yadi, kenapa harus disiapkan demokrasi gitu? Ya, dulu saya waktu di Jakarta diperlihatkan joget-joget porno ya. Saya langsung protes kepada saya di pusat, langsung akan ke Bali gitu. Nggak bisa begini gitu. Bukan budaya Bali ya, seperti itu. Terkait dengan pengomong. Kemudian balik pengomong, kami sudah membentuk kepengurusan, sudah menghadap Bapak Kepala Desa, Bapak Pilihan Desa Pakraman. Beliau sangat antusias menerima. Kemudian apa namanya, untuk mensosialisasikan itu kami pengurus sama saya sudah mensosialisasikan di sekitar ini dulu, sekitar Purut. Kemarin ada beberapa orang datang ya di sini supaya kita melingkar dulu dari dekat. Itu teorinya. Walaupun setelah sosialisasi secara personal berdor belum juga menemukan hasil, tidak apa-apa gitu. Itu 1, 2, 3 orang datang ke sini ya oke, apa-apa asuh hari saja. Baru dipanggil. Kemarin ada 2 orang dari sini duduk, kemudian 1 orang dari Batam,
Tentunya begitu masuk mulusnya meriling dia. Nanti saya akan ngayah ikut. Walaupun ada juga pengurus dari sini ya. Dari Pak Yase. Oh, gini ya sih. Ya, Yase di sini. Lalu sama kakak. Kemudian di sini juga ada, cuman dari bendaharanya dari Klungkung ya. Tapi dari di sini Warga di karena sini. dia bekerja sebagai di kepolisian. Tapi nggak apa-apa, itu sebagian besar dari kami dari luar desa Kaliasem. Tapi nanti goalnya, tujuan akhirnya nanti supaya desa di sinilah yang yang ikut, terutama yang paling utama untuk melayani masyarakat. Bagaimanapun yang punya desa inilah, masyarakat desa inilah yang paling utama untuk ya di sini. Kemarin desa tadi juga ada bagus, Pak Kepala Desa juga. Ya kalau begitu nanti kita rapat lagi kapan kita siapkan waktu, karena di desa katanya banyak ada nganggur untuk pembinaan itu. Apalagi di sini adatnya masih belum begini ya. Karena desa Kaliasem kita lihat di Banjar di sini aja itu kita menghadap yang ikut desa adat di sini Pak Kakak gitu. Pak Kakak nih banyak kan orang-orang dari luar. Mudah-mudahan tidak banyak cerita, kita nanti dimulai dari sekarang 2023 karena urusannya baru tahun Baru tahun ini ya, 22 bulan November. Walaupun dengan ya biaya sedikit demi sedikit, apalagi nanti air kita naikkan untuk masyarakat sekitar di sini, kita uji kesehatannya. Walaupun memang keyakinan kita air ini adalah bersih sekali gitu. Itu aja dulu. Itu yang tambahkan sedikit ya. Santi. Ya, yang tambahkan sedikit, kalau bisa masyarakat Buleleng ini banyak yang mengetahui dulu dengan kegelapan eksplor ini ya. Eksplor kegelapan ini mudah-mudahan mereka bisa tersentuh hatinya melalui nanti media maya lah boleh katakan. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi banyak teman-teman di sini untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat umum sehingga dikenal lah tempat ini. Apa sebab demikian? Karena apa? Sampai ke Taiwan pun ini dikenal. Kenapa orang Buleleng sendiri tidak kenal? Sehingga banyak seperti adik-adik tadi kan bingung juga mencari tempat ini. Itu satu contoh. Sehingga kita yang sebagai tuan rumah, minimal kita yang tahu ada di dalam dan bila mengelola ajak mengelola. Supaya tidak kita jadi penonton di rumah sendiri. Seperti itu yang kita falsafah yang saya pernah dengar. Sehingga tempat ini bisa tereksplor. Nah, untuk itu kami mengharapkan teman-teman di mana saja berada, kalau memang ada di sini kan sebetulnya bukan dari sektor ajakan ya, dari sektor kletek gitu. Malah dari negara sendiri datang ke sini. Baik melukat, baik dia survei tempat saja, macam-macam lah, bukan di daerah Buleleng saja. Sehingga orang negara aja tahu kok orang kita tidak tahu di sini. Karena ini satu yang aneh jadinya. Yang mudah-mudahan bisa berlanjut sehingga apa yang kita cita-citakan, terutama intinya sekali untuk saya dengan pengomong secara pribadi, saya ingin mengajarkan tradisi dan budaya Bali. Karena budaya Bali kita percaya dengan adanya makhluk di luar daripada badan kasat saya ini. Dan perlu kami sampaikan di sini bukan yang tadi saya sebutkan saja, di sini ada juga pengabeh-pengabehnya. Satu contoh real Ratu Niang Agung namanya yang melingkar di sini. Mungkin masyarakat Bali, Hindu Bali Tulen dulu kami sampaikan pasti mengenal sudah Ratu Niang Agung tuh di mana-mana ada. Nah, di sini sudah ada juga pelinggih beliau. Nah, pelinggih inti daripada taman ini yang bernama Catur Dewi Danu dan Ratu Mas Manik Makaten. Itu intinya.
Terima kasih. Jadi seperti ini ya, penjelasan dari Pak Jero dan juga ketua ngomong, bagi penekun atau praktisi spiritual juga khususnya yang ingin merasakan energi-energi yang ada di sini, ayo coba kita tampil dan kita sama-sama merasakan energi dan membuktikan energi-energi yang ada di sini. Oke, untuk merasakan juga Dan memberikan mukjizat air itu. Iya. Ya. Dan juga merasakan kemusisatan, kesakralan dan kemistisan daripada air tersebut seperti itu. Oke. Baik, untuk cerita malam hari ini kita cukup sekian dulu sampai di sini. Nanti tim Explore 8 akan melanjutkan untuk menjelajahi satu persatu pelinggih-pelinggih yang ada di sini bersama juga pengempon. Nantinya akan sambil jalan kita menjelaskan, itu akan ada di part 2 daripada video ini. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya, kemudian subscribe dan pencet tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Dan selalu dukung anak-anak muda, selalu dukung juga praktisi-praktisi yang istilahnya membudayakan daripada agama tersebut agar tradisi dan kebudayaan kita di Bali semakin tetap terjaga, taksinya seperti itu. Oke, terus ikuti perjalanan kami hanya di Explore Kegelapan. Om Santi Santi Santi.